Hiding so they don't see this part of me. Girls like me don't cry. Girls like me pretend we don't cry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Depri Andrian Saputra, MPM 2042-20242, kelas 5D. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dan pengembangan pembelajaran IPS di SD. Materi pertama yaitu tentang konsep pembelajaran IPS SD. Merupakan integrasi dan rumpun sosial yang menggunakan pendekatan interdisipliner dari berbagai ilmu sosial. Konsep dasar IPS SD bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai sikap, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan siswa. Selanjutnya yaitu hal yang menjadi konsep dasar IPS SD. 1. IPS merupakan mata pelajaran yang mempelajari kehidupan sosial. 2. Materi IPS SD meliputi sejarah dan pengetahuan sosial. 3. Materi pengetahuan sosial meliputi lingkungan sosial, geografi, ekonomi, dan politik atau pemerintahan. 4. Materi sejarah meliputi sejarah lokal dan sejarah nasional. 5. IPS dapat menjadi alat untuk menganalisis, menemukan, dan merefleksi suatu kondisi sosial. 6. IPS dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang rasional dan dasar agar aktif dalam kegiatan sosial. Baiklah, selanjutnya materi yang kedua tentang pengembangan pembelajaran IPS di SD. Pengembangan pembelajaran IPS tidak hanya diarahkan pada pengembangan kompetensi yang berkaitan dengan aspek intelektual saja. Keterampilan sosial menjadi salah satu faktor yang dikembangkan sebagai kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa dalam pendidikan IPS. Keterampilan mencari, memilih, mengolah, dan menggunakan informasi untuk memberdayakan diri, serta keterampilan bekerja sama dengan kelompok yang majemuk nampaknya merupakan aspek yang sangat penting dimiliki oleh peserta didik yang kelak akan menjadi warga negara dewasa dan berpartisipasi aktif di era global. Selanjutnya yaitu dimensi tujuan pembelajaran IPS di SD. 1. Pengembangan kemampuan berpikir siswa. 2. Pengembangan nilai dan etika sosial. 3. Pengembangan tanggung jawab dan partisipasi sosial. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran IPS di SD. 1. Karakteristik siswa. Guru perlu menyesuaikan metode pendekatan dan strategi pembelajaran dengan karakteristik siswa. 2. Materi. Materi IPS dikembangkan dari ilmu sosial yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. 3. Kondisi lingkungan. Lingkungan siswa perlu diperhatikan dalam pengembangan pembelajaran IPS. 4. Fasilitas atau sarana-prasarana perlu diperhatikan. Baiklah, hanya itulah materi yang saya bisa sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.